WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pecinta Inspirasi Sabda yang diberkati Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Semoga Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, bahagia bersama keluarga. Marilah pada kesempatan ini kita membuka hati untuk menanggapi sabda Tuhan bagi kita. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan dari Injil Santo Lukas bab 17 ayat 26 sampai 37. Sebagian akan saya bacakan, sebagian nanti silakan Bapak Ibu membaca sendiri di rumah. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan, api, dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dicintai Tuhan, kita sekarang sudah berada di akhir bulan November ya. Kita akan mengakhiri tahun 2021 dan yang paling dekat adalah mengakhiri tahun ibadat atau tahun liturgi. Dan biasa pada hari-hari terakhir bulan November ini, bacaan-bacaan berbicara tentang akhir zaman. Ya, termasuk perikop yang baru saja kita bacakan ya. Di sana berbicara tentang anak manusia yang akan datang menyatakan diri. Dan digambarkan bagaimana suasana kehidupan itu ditandai dengan kegoncangan, dengan bencana yang mengerikan. Dikatakan tadi, digambarkan bagaimana situasi kehidupan kita yang biasa-biasa, orang sibuk bekerja, orang sibuk beraktivitas, dikacaukan dengan bencana-bencana yang terjadi. Pada zaman Nuh itu orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Dan yang kedua tadi dikatakan bagaimana turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Ya, suasana gonjang-ganjing ya, orang Jawa bilang gonjang-ganjing. Ya, bencana alam yang mengerikan. Dan di dalam perikop tadi Nabi Nuh itu disebut-sebut ya, Bapak Nuh disebut-sebut. Dan barangkali Nuh bisa menjadi pegangan bagi kita, teladan iman bagi kita. Karena dalam situasi aktivitas sehari-hari, ternyata Nuh itu tidak tenggelam di dalam kesibukannya. Nuh itu peka dengan tuntunan Tuhan, maka dia membuat perahu. Dan ketika banjir datang, dia sudah ada di dalam perahu. Seperti tadi dikatakan. Nuh masuk ke dalam bahtera. Ya. Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu banjir datang, dan Nuh itu selamat. Tetapi orang-orang yang lain dikatakan binasa semua, karena bencana yang terjadi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kiranya zaman kita juga tidak jauh dari suasana ini. Ya, sekarang ini pun kita mengalami macam-macam bencana ya.
Kita pernah mengalami bencana yang mengerikan tahun 2006. Kita mengalami banjir, sekarang ini banyak saudara-saudara kita di Kalimantan yang mengalami banjir yang sangat mengganggu. Di Jakarta itu kita tahu banyak kampung itu langganan banjir, dan di banyak tempat yang lain. Kita sekarang ini mengalami pandemi corona, ya, kiranya ini juga sesuatu yang mengguncangkan kita semua, mengacaukan kehidupan masyarakat, dan banyak juga yang menjadi korban. Marilah pada kesempatan ini kita belajar dari Nuh yang menanggapi Tuhan yang datang menyatakan diri. Ya, jangan sampai kita itu terasing dengan Tuhan, ya. Jangan sampai kita itu tidak tahu bahwa Tuhan itu datang. Kita belajar dari Nuh yang tanggap terhadap sabda Tuhan, tanggap terhadap tuntunan Tuhan, tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka penting bagi kita seperti Nuh adalah selalu berpengharapan. Di dalam situasi kehidupan yang macam apapun juga, kita selalu berpengharapan. Kita selalu berpegang pada Kristus, Sang Anak Manusia yang datang. Ya, pengharapan akan memberi kekuatan. Pengharapan akan menguatkan. Sehingga kita tidak berkecil hati, ya, tidak putus asa. Kita mantap berpegang pada Kristus Penyelamat, Tuhan yang berbelas kasih. Itulah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya kira suatu hal yang ya perlu kita hayati di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena apa? Karena Tuhan akan datang pada saat yang kita tidak tahu. Tapi Tuhan datang sebagai penyelamat, ya, di dalam situasi kita, dalam situasi apapun juga, terutama dalam situasi yang berat apapun juga, kita perlu selalu berpegang pada Tuhan. Pertama-tama kita berpengharapan, dan selanjutnya kita menghadapi segala sesuatunya itu dengan iman yang teguh. Ya, pengalaman pandemi corona kiranya juga memberi pelajaran yang sangat baik, ya. Karena di dalam situasi itu kita semua menghadapinya dengan penuh iman. Kita banyak berdoa, kita banyak memohon kepada Tuhan, dan kasih Tuhan juga mempersatukan kita dengan solidaritas, saling membantu, saling menjaga. Dan ya, itulah bentuk dan cara kita untuk selalu berpegang pada kehendak Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kita selalu berpengharapan dan kita selalu berpegang pada iman kepada Tuhan yang akan menyelamatkan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Diberkatilah saudara-saudari sekalian oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Amin.